Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita akan mulai kebaktian pagi ini, Minggu 15 Mei 2020. Sebelum kita mulai kebaktian ini, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas berkat kemurahan-Mu untuk kesempatan pagi ini, sehingga kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Utus Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, supaya kami dapat menyelami firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari bangkit berdiri. Ibadah ini kita alaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pengakuan dosa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita menghampiri Allah Bapa kita dengan hati yang tulus ikhlas, mengaku dosa-dosa kita kepadanya, sambil berseru dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk pengampunan dosa-dosa kita. Ya Allah yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami, sebagai orang-orang yang berdosa, kami datang mengaku kepadamu bahwa kami ini telah dilahirkan di dalam keadaan berdosa. Dan oleh sebab itu, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oleh karena itulah, kami berlindung pada rahmat-Mu untuk mencari dan memohon kasih karunia-Mu. Demi Tuhan kami, Yesus Kristus. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita yang ada di surga, telah memberi rahmat-Nya kepada kita dan telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal mati untuk kita, serta mengampuni segala dosa kita. Kepada mereka yang percaya dalam nama-Nya, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, dan pernah menjanjikan Roh Kudus kepada mereka. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kita ucapkan bersama, berikanlah semua ini kepada kami sekalian ya Tuhan. Amin. Jemaat sekalian, kami persilahkan duduk kembali. Pembacaan yang pertama diambil dari Yohanes 14, ayat yang ke-15 sampai yang ke-21. Judul perikopnya, Yohanes menjanjikan penghibur. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah, kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ayat yang ke-21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Disambung pembacaan yang kedua, diambil dari Kisah Para Rasul 17, ayat yang ke-22 sampai yang ke-31. Judul perikopnya, Paulus di Athena. Demikian firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia.
dan juga tidak dilayani oleh tangan-tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujaga-pujaga, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak ataupun batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Ayat yang ke-31. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang yang mati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, memelihara, dan menerapkan firman Allah di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akui pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam neraka. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, kami persilahkan duduk kembali.
Oke. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membuka kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita akan minta bimbingan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Bapa di dalam surga, yang kami puji dan kami muliakan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati kami semua pada kesempatan pagi hari ini. Kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami akan bersama-sama membuka kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu juga pada saat ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memasuki minggu ke-6 setelah Paskah. Pada hari ini kita akan bersama-sama untuk membuka kebenaran firman Tuhan sebagai nats khotbah pada minggu hari ini, yang saya ambil di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 sampai yang ke-22. Demikian kebenaran firman Tuhan, kita akan simak bersama-sama. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Petrus mengemukakan satu ciri yang membedakan orang Kristen, adalah hasratnya untuk membalas setiap kejahatan dengan cinta kasih dan keramah tamahan.
Dalam teks ini kita melihat bahwa Petrus mempersembahkan suatu keadaan khusus di mana para pembacanya harus menempatkan nasihat ini dalam setiap kehidupannya. Bagaimana orang Kristen bersikap ketika orang lain menuduh melakukan kejahatan? Bagaimana orang Kristen harus bersaksi di dalam kehidupannya? Bagaimana Petrus memberikan jawaban dan dorongan semangat bagi kita tentang masalah ini? Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari yang indah ini kita akan belajar bersama-sama dari nas ini dengan sebuah tema. Letakkan harapan hanya di dalam Kristus. Saya ulangi lagi, letakkan harapan hanya di dalam Yesus Kristus. Pertama, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, harapan yang telah diberikan kepada kita. Kita akan simak kembali, kita akan buka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-15 dan ke-16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Mengapa di dalam ayat ini menyatakan di dalam hati kamu hendalah kamu menguduskan Kristus sebagai Tuhan? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalimat nas ini merupakan tema berputarnya seluruh teks kita hari ini. Perintah untuk menguduskan Kristus merupakan satu perintah yang berlaku sekarang. Suatu perintah yang jelas, yaitu teruslah tetap menguduskan Kristus di dalam hatimu. Teruslah tetap menguduskan Kristus di dalam setiap hati kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Menguduskan Kristus sebagai Tuhan artinya memberikan tempat utama bagi juru selamat itu di dalam hati kita. Menempatkan Tuhan di dalam setiap hati kita menjadi sesuatu yang terpenting di dalam kehidupan kita. Dengan hati yang menguduskan Yesus sebagai Tuhan dan mata yang penuh iman tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam surat Rasul yang pertama ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Petrus menjadikan harapan yang hidup seorang Kristen. Ia menekankan keadaan di dalam hati kita sebagai salah satu harga milik yang sangat bernilai, sangat berharga di dalam kehidupan iman kita. Maka seorang Kristen juga selalu siap sedia untuk berbicara tentang pengharapan itu kepada siapapun, walaupun terkadang ada banyak risiko yang kita terima. Mari kita belajar dalam setiap hidup kita. Kita akan bersaksi mengenai Tuhan. Kita akan berbicara mengenai Injil Tuhan. Kita akan bersaksi dalam setiap kehidupan kita. Walaupun di situ dikatakan banyak sekali risiko-risiko yang akan kita hadapi. Bagaimana kesaksian itu harus dijalankan dengan penuh kelemah lembutan? Bagaimana kesaksian itu harus dijalankan dengan hormat? Bagaimana kesaksian itu harus dijalankan? Jauhkan dari sikap kesombongan di dalam setiap hidup kita. Itulah yang dikehendaki saudara yang dikasihi Tuhan di dalam kebenaran pagi hari ini. Maka kita akan melanjutkan bagian yang kedua. Bagian yang kedua, saudara boleh menyimak kembali di dalam ayat yang ke-17 sampai yang ke-22,
Yesus menjadikan harapanmu satu jaminan yang penuh kepastian. Yesus menjadikan harapanmu satu jaminan yang penuh kepastian. Ayat ini merupakan satu dalil yang tidak terbantahkan. Petrus telah menyatakan dengan jelas dan nyata di dalam setiap kebenaran firman-Nya atau di dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Lalu sampai berapa jauhkah jaminan pengharapan seorang Kristen? Kita mempunyai harapan yang hidup oleh karena iman kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya yang telah menebus kita, satu-satunya Allah yang telah mengangkat di dalam kehidupan kita, satu-satunya Allah yang telah membenarkan di dalam kehidupan kita. Yesus hanya satu kali dan untuk selama-lamanya mempersembahkan pengorbanannya. Yesus sebagai ganti kita yang sempurna dan telah membawa kita kepada Allah dalam keadaan tanpa cacat, membawa kita kepada Allah tanpa dosa. Dan kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-18b dan sampai yang ke-20. Ada sesuatu yang menarik yang dikatakan satu dogma di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-18b sampai yang ke-20, roh-roh yang berada dalam penjara diidentifikasikan sebagai orang-orang yang tidak percaya, yang pernah hidup zaman Nuh. Bagi orang yang tidak percaya akan mendapat satu tempat, yaitu neraka. Di penjara, di neraka, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kesabaran Allah yang dengan begitu penuh kasih karunia memberikan kepada dunia jangka waktu yang panjang, bukan waktu yang pendek, saudara yang terkasih Tuhan. Berapa tahun? 120 tahun untuk bertobat. Namun apa yang menjadi kenyataannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Dunia telah menolak untuk percaya kepada Allah. Hanya satu keluarga Nuh, yaitu terdiri 8 orang yang menerima anugerah dari Tuhan, yang menerima keselamatan dari Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, air bah telah menimbulkan kematian jasmani bagi seluruh penghuni bumi yang tidak percaya kepada Tuhan. Namun di sisi lain di dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana keluarga Nuh selamat, yaitu dengan air itu pula. Petrus menggunakan gambaran ini tentang nilai air bah untuk memperingatkan sesama saudara seiman mengenai nilai dari baptisan itu. Keselamatan melalui baptisan merupakan suatu sumber penghiburan yang besar. Keselamatan melalui baptisan merupakan satu penghiburan yang luar biasa. Baptisan bukan sekedar upacara gerejawi, namun baptisan mendatangkan keselamatan yang besar bagi kita. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita hari ini sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, namun kita masih diberikan satu kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka firman Tuhan pada minggu hari ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, harapan akan setiap kehidupan kita bagi orang yang percaya kepada Tuhan hanya satu, yaitu hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada harapan yang lain, hanya satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang kedua adalah berikan tempat bagi Yesus di dalam kehidupan kita. Yesus menjadi sebuah prioritas yang utama di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita siap memberikan satu pertanggungjawaban di dalam kehidupan kita. Kita akan mulai saat ini belajar, sekecil apapun kita akan bersaksi
bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, bahwa kita telah diangkat bersama Tuhan, bahwa kita telah mendapat satu keselamatan yang besar dari Tuhan. Maka bagian yang keempat adalah Tuhan memberikan sarana kasih karunia melalui baptisan. Dan yang terakhir adalah letakkan satu harapan, letakkan satu pondasi yang benar, letakkan satu pondasi yang kokoh di dalam kehidupan kita, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kehidupan kita, yang senantiasa memberikan berkat di dalam kehidupan kita, yang senantiasa memberikan satu penghiburan yang besar di dalam kehidupan kita, yang senantiasa memberikan satu anugerah di dalam kehidupan kita. Tuhan luar biasa memberkati dalam kehidupan kita. Maka jemaat Sion yang diberkati Tuhan, pada saat ini sekali lagi mari kita ucapkan bersama-sama puji Tuhan. Kita saat ini boleh bersama-sama merasakan satu anugerah Tuhan yang luar biasa, boleh bersama-sama kita menerima satu kedamaian yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati dan kiranya Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus saat ini sampai kehidupan yang kekal. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama tunduk kepala kembali. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di dalam surga. Engkau yang layak menerima hormat dan syukur dalam kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu boleh kami dengar bersama-sama Tuhan. Kebenaran-Mu akan menguatkan iman kami di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu Sion yang Engkau berkati dimanapun berada. Biarlah kebenaran firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia pada saat ini, tetapi Kau meteraikan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus Yesus sebagai kepala gereja kami. Terima kasih Bapa, berkati dan berkati. Dan semua ini kami serahkan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.